Boleh biar bisa lihat mukanya. Ada Kak Berta, masih banyak nih yang on cam, off cam. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di Zoom ini untuk beribadah bersama dan bersekutu bersama. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami yang memiliki hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan bersekutu bersama Tuhan. Kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Ini suaranya Shalom. ya. Lagi ya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, bagaimana nih suasana hati kalian saat ini? Nah, teman-teman bisa kasih reaction emoticon yang menggambarkan suasana hati kalian saat ini. Oke, ada Kak Helen, ada suara hati, Kak Berta, lagi senang ya Kak? Kak Ruli, oke. Aku harap hari ini suasana hati kita penuh damai dan sukacita. Dan kita juga bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun beribadah di rumah kita masing-masing nih. Tapi karena kasih-Nya, Tuhan yang mengumpulkan kita di Zoom ini untuk beribadah, memuji Tuhan dan bersekutu bersama. Mari teman-teman dengan hati yang sukacita, kita mau menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman, sebagai pemuda di tengah-tengah banyaknya perilaku yang tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang di sekitar kita, kita yang sulit untuk menghadapinya, terkadang pula kita terbawa ke hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini,
kita mau datang ke hadapannya untuk meminta ampun, dan kita juga mau percaya bahwa setiap doa permohonan kita, Tuhan yang akan selalu mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita menyanyikan lagu, Mampirlah Dengar Doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepada Tuhan. Kami meminta ampun Tuhan untuk segala apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang terkadang sulit untuk kami hadapi. Tuhan tolong kami, Tuhan perbarui kami. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dalam hidup kami, Tuhan yang menolong untuk menguatkan dan perbarui kami Tuhan dalam sikap kami, perilaku kami, dan perbuatan kami. Dan kami percaya Tuhan yang selalu mendengar segala doa-doa kami, permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman, verse of the week kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dan saat ini kita mau menyiapkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu dari KJ 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia bukan dari dunia, kamu dalam dunia bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah
Rekan-rekan pemuda terkasih, kita akan sama-sama menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh bergabung saat ini dalam Persekutuan Pemuda GKI Depok, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang senantiasa hadir dan memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih juga karena di tengah masa muda kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa berusaha untuk menuntun langkah-langkah kami supaya kami berjalan di dalam terang. Maka biarlah saat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, di tengah berbagai pergumulan yang juga mungkin kami rasakan, hati kami boleh tetap tenang, hati kami boleh tetap teduh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membaharui kami, firman Tuhan mengubahkan kami, firman Tuhan menolong kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari di dalam kesetiaan. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus Sang Firman Kehidupan, kami naikkan doa ini. Amin. Oke, sekali lagi selamat sore teman-teman semua. Ya, di-mute ya. Oke, sore. Senang sekali bisa berjumpa. Mungkin kenalan sedikit ya. Saya Bernadette Florenza da Lopez. Saya biasa dipanggil Renza, teman-teman. Dan saat ini saya melayani di GKI Maulana Yusuf Bandung. Ada yang mungkin sudah pernah berkunjung ke GKI Maulana Yusuf? Oh, ada beberapa ya. Ada yang mungkin kuliahnya di Bandung? Oh, enggak ada. Oke, teman-teman. Hah? Itu Kenapa? yang Acung alumni Bandung tuh, Kak. Oh, alumni Bandung. Dulu di mana? Di Unpad, Kak. Oh, di Unpad. Oke, tahun? 2016. Oh, berarti pas aku udah di Bandung juga. Ke Maulana Yusuf nggak? Sempat ke Maulana Yusuf? Sempat. Oke. Pak Indarto Selamat juga. jumpa lagi kembali. Oh, alumni mana nih Pak Indarto? Saya sering ke GKI Maulana Yusuf dulu, Bu Reza. Oke, Pak. Memang buat orang-orang luar kota Bandung yang lebih terkenal dari gerejanya itu satenya. Sate Maulana Yusuf di depan gereja tuh terkenal banget. Ya betul ya, karena memang enak. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin belum pernah berkunjung ke gerejanya, tapi udah pernah makan satenya, nggak apa-apa. Lain kali mungkin bisa melipir sedikit ya, ngesot sedikit untuk bisa melihat GKI Maulana Yusuf. Salam ya dari teman-teman pemuda di sini. Oke, teman-teman, saya akan share screen ya, sebentar. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Oke, kalau sudah terlihat, kita sama-sama menyimak ya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah menjadi pemuda yang radikal. Wow. Satu topik yang sangat menarik ya teman-teman ya. Kata radikal ini mungkin sudah sering kali kita dengar, berseliweran di berita-berita gitu ya, di media-media. Tapi hari ini kita diajak untuk jadi pemuda yang radikal. Sebelumnya, saya akan menampilkan satu hasil survei yang sudah dilakukan kepada teman-teman di tanggal 1 Agustus tentang bagaimana pemahaman pemuda GKI Depok terhadap sikap radikal dan radikalisme. Ini teman-teman yang hadir di sini adalah partisipannya ya. Mungkin sudah mengisi tapi belum tahu kesimpulannya, jawaban secara keseluruhan. Jadi kita akan lihat bareng-bareng saat ini. Jeng, bagaimanakah potret dari pemuda GKI Depok? Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ada beberapa pertanyaan yang diungkap ya. Coba kita lihat beberapa ya, teman-teman. Yang pertama, saya menjauhi orang yang berbeda paham sekalipun mereka adalah teman atau saudara saya. Yang setuju 0, yang tidak setuju 33. Saya sangat bersukacita ya bahwa ternyata untuk pertanyaan yang pertama ini tidak ada yang setuju gitu ya. Berarti sesuai lah dengan harapan kita semua ya, nggak ada yang merasa perlu menjauhi orang yang berbeda paham.
Pertanyaan kedua, saya harus menegur orang yang memiliki paham yang berbeda dengan saya. Mayoritas 24 orang menjawab tidak setuju. 9 orang menjawab setuju. Kebanyakan orang menganggap yang penting dia tidak berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap saya. Ya udah, itu urusan dia, kira-kira gitulah ya. Itu urusan dia, itu pemahaman dia, ya silahkan lanjutkan kehidupanmu gitu ya. Tapi 9 orang merasa punya tanggung jawab nih, saya tetap harus melakukan sesuatu. Kebanyakan jawabannya saya lihat mungkin bukan menegur dengan yang keras gitu ya, tapi mengajak diskusi, mencoba untuk membuka pola pikir. Ya. Maaf. Nah, yang ketiga, saya memahami bahwa radikal adalah sifat negatif dan harus ditumpaskan. 9 orang menjawab iya, gitu ya. 9 orang menjawab iya, radikal itu memang harus ditiadakan dari kehidupan sosial kita. Saya nggak tahu nih di antara teman-teman merasa saya adalah bagian dari 9 orang itu, gitu ya. Tapi ada 24 yang lebih banyak yang menjawab tidak. Kebanyakan dari jawaban ini saya lihat menganggap bahwa radikal itu sendiri bukan sifat yang negatif, gitu ya. Jadi nanti kita akan cek apakah betul radikal itu sendiri bukan sesuatu yang negatif. Tapi saya baca juga bahwa 24 orang ini kebanyakan merasa kalaupun radikal itu sesuatu yang negatif, ya jangan ditumpaskan lah, gitu ya. Ibaratnya jangan memakai kekerasan juga terhadap mereka, kira-kira gitu. Saya terganggu dengan orang yang memiliki paham radikalisme. Nah, ini cukup berimbang ya, yang setuju 19 orang, tidak setuju 14 orang. Kebanyakan merasa terganggu ya. Kalau kita lihat juga kehidupan sosial kita, berita-berita memang ada banyak situasi di mana kelompok-kelompok radikalisme itu kemudian membuat isu yang mengganggu ketentraman masyarakat ya. Saya lebih mengasihi sesama yang seiman daripada yang tidak seiman. 5 orang setuju. 1 di antara menjawab sangat menarik. Katanya saudara seiman itu investasi. Saya nggak tahu nih, mungkin investasi untuk teman hidup gitu ya, mungkin yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan ya pokoknya lebih firman Tuhan sendiri kan mengatakan kasihilah terutama mereka yang seiman gitu ya. Tapi kebanyakan juga menjawab tidak setuju karena pemahaman bahwa kasih itu sendiri harus melingkupi setiap orang dari berbagai latar belakang. Saya merasa GKI lebih benar dari gereja yang lain. 3 orang menjawab setuju, tidak setuju 30. Sekalipun saya pendeta GKI, saya cukup senang dengan jawaban ini ya teman-teman ya. Karena kita tidak merasa lebih benar. Ya, kebanyakan mengatakan oh ya saya nyaman di GKI, tapi bukan berarti GKI itu adalah gereja yang paling benar gitu ya ketimbang gereja-gereja yang lain. Saya merasa lebih damai bila Indonesia penduduknya mayoritas beragama Kristen. Yang setuju 5, yang tidak setuju 28. Ada yang menarik nih teman-teman, dari 5 orang yang menjawab iya, katanya salah satu misalnya mengatakan kalau mayoritas beragama Kristen itu kita jadi nggak perlu repot-repot melakukan amanat agung katanya. Kan udah Kristen semua, udah percaya gitu ya, tugas kita jadi berkurang, gitu. Tapi 24 orang tidak setuju karena menganggap yang mayoritas itu belum tentu patokan bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik gitu ya. Jadi sudah terbukti di negara-negara lain di mana agamanya mayoritas Kristen misalnya, belum tentu kehidupan masyarakatnya juga sejalan dengan keyakinan agama tersebut. Indonesia memperlakukan semua agama dengan adil. Setuju 8, tidak setuju 25 orang. Ya, ini sesuatu yang juga memang sangat realistis, masih kita temukan banyak kasus intoleran di negara kita. Saya merasa dirugikan karena agama saya. Setuju 3 orang, tidak setuju 30 orang. Ya, saya bersyukur untuk 30 orang yang tidak setuju, tapi ternyata masih ada teman-teman kita yang secara pribadi mengalami hal tersebut, ya, mengalami diskriminasi, mengalami perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan karena agama yang dianut gitu ya, kekristenan dalam hal ini. Yang terakhir, saya merasa agama saya yang paling benar. 29 menjawab setuju, 4 orang menjawab tidak setuju.
Ya, 29 ini merasa yakin, ya inilah yang paling saya percayai, tapi 4 orang jangan berprasangka buruk dulu ya teman-teman ya. Wah, ini 4 orang siapa ini? Mereka adalah orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Tidak ya teman-teman ya, kalau saya lihat dari jawabannya, 4 orang ini kebanyakan menganggap, oh agama dan iman itu sesuatu yang harus dibedakan. Orang bisa beragama Kristen, tetapi kehidupan berkeimanannya tidak sejalan dengan agamanya. Ya, jadi itu hasil survei terhadap diri teman-teman sendiri. Bagaimana? Teman-teman cukup senang atau kaget dengan potret diri teman-teman sekalian? Kita akan sama-sama merenungkan tentang topik ini ya, teman-teman ya, tentang radikal dan juga kaitannya dengan radikalisme. Sebetulnya apa sih radikal itu? Tadi dalam kuesioner tadi masih ada yang mengatakan bahwa radikal itu sesuatu yang negatif. Ya, oleh sebab itu kalau bisa kita tidak menjadi orang yang radikal. Tapi kalau misalnya begitu teman-teman, berarti pengurus pemuda ini perlu dikoreksi ya. Sesuatu yang dilarang malah disuruh dilakukan gitu ya. Tema kita tuh menjadi pemuda yang radikal. Berarti ada sesuatu yang justru mau dibangun dari sikap ini, teman-teman. Ya. Nah, mari kita lihat bahwa kata radikal itu sendiri berasal dari kata Latin radix yang berarti akar. Jadi secara etimologis, teman-teman, pengertian yang paling dasar, radix itu adalah akar. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di KBBI ada beberapa pengertian tentang kata radikal, tetapi kata yang pertama atau kalimat yang pertama, penjelasan yang pertama adalah radikal itu secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip. Ya. Dari penjelasan singkat ini teman-teman, sebetulnya radikal itu bukan sesuatu yang negatif. Ya, bahkan sebenarnya seseorang itu harus punya radix ya. Ibarat kita menjalani kehidupan kita, ya, untuk kita bisa berkembang dengan baik, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, ya, bekerja dengan baik, bergaul dengan baik, bahkan hidup dalam keimanan yang baik, maka sebetulnya kita harus seperti pohon yang berakar. Ya, kita harus mendasar, kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi inti segala sesuatu yang kita anggap baik dan benar itu. Ya, orang yang tidak berakar, saudara, justru menjadi orang yang saya yakin akan sangat sulit menjalani hidupnya. Bukan hanya karena dia terombang-ambing begitu ya, tapi ibarat akar itu adalah sesuatu yang membuat pohon itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Orang yang tidak berakar tidak bisa menemukan nutrisi bagi kehidupannya. Ya, orang yang berakar tidak bisa menemukan sumber bagi keterarahan hidupnya. Ya. Jadi dari bagian pertama ini, saudara, mari kita koreksi dulu pikiran-pikiran kita. Kalau mungkin selama ini kita dengar-dengar di media sosial atau di berita-berita, oh mereka kelompok yang radikal dan sebagainya. Hari ini mari kita netralisir dulu pikiran kita bahwa radikal itu sendiri sekali lagi adalah sesuatu yang netral. Bahkan kalau kita mau berbicara tentang kehidupan, itu sesuatu yang penting supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Ya, di mana kita mengakar, apa yang kita serap akan menentukan kemudian kehidupan kita. Ya, radikal. Nah, apa bedanya dengan radikalisme, teman-teman? Kalau radikal itu sesuatu yang penting, mendasar, semua orang justru harus memegang prinsip atau keutamaan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa itu radikalisme? Nah, ini yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang sering kita lihat misalnya dalam kehidupan sosial kita ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Beda ya teman-teman ya. Seseorang yang radikal itu belum tentu menjadi seseorang yang menganut radikalisme. Ya.
Tetapi radikalisme itu sendiri tadi di sini, kalau kita mulai merasa bahwa apa yang kita anggap benar itu sesuatu yang mau tidak mau harus diterima orang lain, suka tidak suka, ya. Jadi kita tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk juga berpikir dengan caranya. Bahkan kita menggunakan cara-cara kekerasan, ingin segera perubahan itu terjadi secara drastis. Nah, hati-hati. Maka inilah yang menjadi sesuatu yang diwaspadai, radikalisme. Ya. Nah, semoga teman-teman bisa membedakan keduanya. Jangan sampai salah lagi antara radikal dan radikalisme. Nah, menarik teman-teman bahwa untuk melawan radikalisme sebagai sesuatu yang destruktif, sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan kita bersama, kita justru harus berpikir dan bertindak secara radikal. Ya, untuk melawan radikalisme, kita justru harus radikal. Nah, pertanyaannya radikal terhadap apa? Ya, berpusat terhadap apa? Inilah yang sama-sama kita mau renungkan sebagai keutamaan iman kita. Kita buka sama-sama teman-teman Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan tunjuk satu orang, lalu orang itu silahkan menunjuk yang lain, gitu ya. Kita akan mencoba mempraktekkan firman Tuhan yang mengatakan, siap sedialah karena kamu tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita mau mempraktekkan itu ketika kita bersiap sedia, nama kita dipanggil kapanpun. Oke ya, saya menunjuk ayat 34 dibaca oleh teman kita Abigail Helen. Matius 22 ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Silakan tunjuk satu orang. Amsal. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Ruli. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tobi. Okay, Tobi, are you there? Oke, karena Tobi tidak terdengar, Cheryl. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Olin. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Karina. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Naomi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, teman-teman, terima kasih. Yang lain jangan tenang dulu karena nanti masih ada bacaan-bacaan kita. Oke, tadi terakhir di siapa ya tadi? Naomi kan? Naomi ya, Naomi. Oke, nanti Naomi boleh tunjuk yang lain. Nih, teman-teman, tadi untuk melawan radikalisme sebagai sesuatu yang destruktif, kita justru harus terikat atau mendasar pada sesuatu yang utama. Apa yang utama itu kita baca dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 ini, yang biasa kita kenal sebagai hukum kasih, ya, teman-teman. Nah, sebelumnya mari kita lihat konteks bacaan ini sendiri. Bahwa saat itu ada seorang Farisi yang juga merupakan ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi di sini niat awalnya udah kurang baik ya teman-teman ya, niat awalnya udah nggak bagus bahwa orang Farisi ini bertanya untuk mencobai.
Nah, siapa sih orang Farisi dan ahli Taurat itu? Orang Farisi dan ahli Taurat itu dalam Alkitab, dalam Injil seringkali ditampilkan berbarengan ya. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, begitu kan ya seringkali. Sehingga kita kemudian menyamakan begitu saja. Tapi sebetulnya teman-teman bahwa orang Farisi dan ahli Taurat itu ada perbedaannya. Ya, orang-orang Farisi itu sendiri adalah orang yang memang membangun identitas, membangun kelompok sebagai pihak yang sangat teliti mengamalkan atau mendalami hukum-hukum agama. Ya, mereka sangat teliti tentang Taurat. Mereka selalu berkumpul bersama-sama dalam kelompok mereka, beribadah, meneliti, membaca, dan mereka juga sangat getol untuk mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Ya, Taurat harus dilaksanakan secara ketat, secara detail, baik itu tentang hari Sabat, tentang makanan halal haram, dan lain seterusnya. Jadi mereka ini punya gerakan yang sangat sangat kompak, bukan kompak Komisi Pemuda GKI Depok ya, tapi identitas mereka sangat kuat sebagai pihak yang menjalankan Taurat itu dengan baik dan benar ketimbang orang-orang lain. Ya. Nah, kalau ahli Taurat itu sendiri, teman-teman, sebetulnya adalah profesi. Jadi orang Farisi bisa saja profesinya macam-macam. Ya, bukan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu dasarnya adalah semacam juru tulis, sekretaris gitu ya, yang lama-kelamaan berkembang sebagai ahli hukum. Ya, mereka ini memang juga mempelajari Taurat dengan sangat baik sehingga orang Farisi dan ahli Taurat ini klop juga gitu ya, sekalipun tidak semua orang Farisi adalah ahli Taurat. Semoga teman-teman memahami ya. Nah, kali ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang Farisi sekaligus ahli Taurat. Jadi kita bisa bayangkan betapa fasihnya dia, betapa ahlinya dia, hafalnya dia terhadap hukum-hukum Taurat itu. Sehingga dengan pemahamannya, kepedean dia ya, bahwa dia tahu, dia kemudian bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, menarik teman-teman bahwa Tuhan Yesus kemudian menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, apa yang diungkapkan Tuhan Yesus ini sebagai hukum yang terutama bukan hal yang baru, teman-teman. Coba kita lihat Ulangan 6 ayat 5. Silakan teman-teman kita buka kembali Ulangan 6 ayat 5. Naomi boleh tunjuk satu orang. Karuli. Again, silahkan. Nggak apa-apa nih, Kak. Nggak apa-apa. Oke, Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke, terima kasih Ruli. Nanti punya kesempatan untuk tunjuk yang lain ya. Jadi sesuatu yang sekali lagi sudah ada, tertulis, dipercaya oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Farisi ini. Ya, sesuatu yang tidak baru. Kalau tadi dia adalah Farisi sekaligus ahli Taurat, maka seharusnya dia khatam ya, dia sadar bahwa ini menjadi yang terutama. Dan bahkan itu yang berusaha kelompok Farisi ini tunjukkan. Mereka mengasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, dengan ditunjukkan sikap mereka berdoa, berpuasa, mereka tidak seperti pezina, tidak seperti pemungut cukai, mereka benar-benar ingin mendedikasikan hidup mereka menaati Tuhan itu sendiri. Sejauh ini, saudara, mereka mungkin merasa lega. Oh ya, saya sudah melakukan hukum yang terutama. Tetapi yang menarik, saudara, Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Karena kemudian
dalam bagian ini Tuhan mengaitkan hukum tersebut dengan hukum kasih akan sesama yang sebenarnya juga terdapat dalam Taurat. Coba silahkan kita buka dari kitab Imamat. Imamat 19 ayat 34. Ruli boleh tunjuk yang lain? Zefanya. Zefanya, silahkan. Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Oke, thank you Zefanya. Teman-teman, sekali lagi menarik bahwa Tuhan tidak berhenti pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh kehidupanmu, seperti yang mungkin dalam hati sudah dibanggakan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Tuhan melanjutkan bahwa mengasihi Tuhan itu tidak pernah terlepas dari kasih akan sesama. Itu bukan sesuatu yang tidak ada dalam apa yang mereka percayai sebagai orang Yahudi. Itu sesuatu yang tertulis. Tetapi betapa sering itu dilupakan oleh mereka. Dengan dalih mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, mereka kemudian membenci sesama. Kalau kita perhatikan teman-teman di Matius 23, Tuhan Yesus itu kemudian sangat keras terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu. Tuhan mengecam mereka. Kenapa? Karena sebagai pemimpin spiritual, sebagai pemimpin agama, kesalehan ritual mereka tidak berpadanan dengan kesalehan sosial mereka. Ya, mereka taat, mereka puasa, mereka berdoa, mereka mengamalkan Taurat. Tetapi kasih akan sesama mereka tidak dipraktekkan. Ya, mereka memandang yang lain itu lebih rendah. Mereka bahkan suka memberikan tuntutan-tuntutan kepada orang lain di saat mereka sendiri tidak melakukannya. Ya, jadi saudara, betapa radikalnya pembaruan yang Tuhan coba katakan saat ini. Ya, jangan kamu merasa puas ketika kamu sudah mengasihi Tuhan Allahmu, kalau itu tidak berpadanan dengan kasihmu kepada sesama, kepada orang lain. Kalau dalam Imamat tadi, kepada orang asing. Kamu dulu tuh orang asing loh di Mesir, ya, tapi aku pelihara. Sekarang bagaimana dengan kamu? Ya, jangan mentang-mentang kamu lalu merasa sudah sebagai bangsa pilihan, kamu tidak lagi mengasihi yang lain. Nah, ini hal yang saudara kembali coba diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu merasa sudah mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan tidak pernah dapat dilepaskan dari mengasihi sesama kita. Kembali kita buka Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, silakan Zefanya tunjuk satu orang. Kak Peter. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Sorry teman-teman, kayaknya salah deh aku. Bentar ya, bukan Yohanes 4 21, salah. Sebentar. Yohanes ya. 1 Yohanes 4, Kak. Oh, 1 Yohanes 4. Ya, betul. Thank you teman-teman pengurus. 1 Yohanes 4. Kelewat nih angka satunya. Boleh tadi dibaca lagi siapa? Peter, Kak. Ini 20-nya, tetap 20 nih, Kak. 1 Yohanes 4. Iya. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke, silakan tunjuk yang lain. Kak Evelyn.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya bahwa betapa sekali lagi radikalnya kata-kata Tuhan Yesus ini untuk orang Farisi dan ahli Taurat tadi yang mencoba menjebak Tuhan Yesus. Jadi ini senjata makan Tuhan ya teman-teman ya. Dia pikir dia bisa menjatuhkan Tuhan Yesus, tapi justru dari kata-kata Tuhan Yesus itu diri dialah yang ditegur, diri dialah yang dikoreksi. Betapa orang seringkali merasa dia mengasihi Tuhan lalu menutup diri pada sesama. Padahal tadi dalam 1 Yohanes 4 diungkapkan nggak bisa. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu kita nggak bisa bersembunyi dari panggilan mengasihi sesama. Ya, Tuhan itu tidak terlihat, ya. Tetapi kasih kita kepada Tuhan yang tidak terlihat itu diuji dari bagaimana kita mengasihi sesama yang terlihat di hadapan kita. Ya, bagaimana kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, saya tahu bahwa secara teoritis, ya hal ini tuh kita tahu, ya kita tahu kok bahwa salib itu vertikal, horizontal. Kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu berarti harus juga mengasihi sesama. Yang sulit itu prakteknya, benar nggak teman-teman? Yang sulit itu prakteknya. Kenapa? Karena mengasihi itu mengharuskan kita berhadapan dengan banyak orang, ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Mengasihi mereka yang baik sama kita, mengasihi mereka yang sepemikiran sama kita, nggak ada sulitnya. Tapi mengasihi orang-orang yang menyebalkan, ya, mengasihi orang-orang yang pikirannya tuh bikin kita geleng-geleng kepala, ya kok bisa dia berpikir seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan buat kehidupan kita. Saya mau share sedikit ya teman-teman. Ada seorang teman saya, dia pernah tulis status Facebook. Teman saya ini seorang pendeta di Gereja Kristen Jawa, ya. Dia memberi judul statusnya itu justifikasi. Saya akan baca ya buat kita semua apa status dia. Dia bilang begini. Tadi sore saya makan di sebuah warung. Dia nulis ini waktu bulan puasa, teman-teman. Tadi sore saya makan di sebuah warung. Seperti layaknya warung lain yang buka pada bulan puasa, separuh pintu dari warung tersebut tertutup. Tentu tujuannya tidak lain adalah menutup pemandangan orang sedang makan dari saudara-saudara yang sedang berpuasa. Kan kita gitu ya teman-teman ya. Nggak tahu di Depok, kalau di Bandung ada banyak yang kayak gitu ya. Jadi waktu bulan puasa itu tetap buka, tapi ada tirainya ya, ada yang menutupi. Nah, ketika teman saya ini sedang asyik makan, datanglah seorang ibu dan dua anaknya yang masih kecil. Salah satu anak itu menatap saya dengan heran dan kemudian berkata agak keras. Agak keras sampai saya sendiri mendengar kata teman saya. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, itu kok ada yang tidak puasa?" Sang ibu rupanya tidak menghiraukan perkataan anaknya sampai beberapa kali si anak bertanya sambil menunjuk-nunjuk ke arah saya. Ya. Saya sebenarnya risih karena seolah menjadi tersangka pada adegan itu. Sampai akhirnya si ibu menoleh kepada saya. Dan refleks, kata teman saya tersenyum hormat kepada si ibu. Saya sih membayangkan seperti adegan di film-film, bahwa si ibu akan balik tersenyum dan memberikan penjelasan yang bijak kepada anak. Akan tetapi, yang saya dengar dari si ibu adalah perkataan ini. Biar aja Kak, orang kafir nggak ngerti puasa, ya gitu. Biar aja dosa sendiri dia. Sontak saya terdiam, kata teman saya. Saya merasa tertuduh. Saya merasa dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Dan perlahan saya menyadari mengapa ada anak-anak yang cenderung mudah menghakimi teman yang berbeda dengannya. Selama pola didikan di keluarga penuh dengan penghakiman kepada orang lain, maka jangan harap kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mengapresiasi bentuk-bentuk keragaman dan perbedaan di tengah dunia ini. Teman-teman bayangin ya, bayangkan jadi teman saya ini lagi makan, lalu dibilang, biar aja orang kafir mah
nggak ngerti puasa. Teman-teman masih enak melanjutkan makan? Kalau saya jadi dia, tiba-tiba saya kenyang seketika ya teman-teman ya. Entah kenapa saya udah nggak nafsu lagi. Diberikan stigma itu di hadapan banyak orang. Tetapi yang semakin menarik, saya baca kolom komentar status teman saya ini. Saya mau lihat kayak apa sih orang-orang menanggapi. Ternyata teman-teman, ada yang berpendapat begini. Lu tuh yang kafir, gitu ya. Lu tuh yang kafir, jangan mengkafirkan orang. Ada yang mengatakan, udahlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teman-teman, bayangkan kalau kita ada di posisi seperti itu, atau kita melihat status orang lain seperti itu, apa yang kemudian menjadi pilihan kita? Apa yang kemudian menjadi hal yang akan kita keluarkan dari diri kita? Apakah komentar-komentar seperti tadi, lu tuh yang kafir, lu yang nggak ngerti, lu yang berdosa, lu yang nggak diselamatkan? Atau bagaimana? Ya, saya mau ingatkan teman-teman bahwa keradikalan iman kita tercermin sama sekali bukan dari atribut-atribut kekristenan kita, tapi dari sikap hidup, dari cara kita bersosialisasi, dari cara kita memperlakukan orang lain. Ya, teman-teman boleh pakai kalung salib segede gaban, ya. Saya nggak tahu dari mana istilah segede gaban. Pokoknya kita bilang kan segede gaban gitu ya. Teman-teman boleh membawa Alkitab besar, teman-teman boleh pasang stiker Jesus Inside dimanapun. Tetapi ketika sikap hidup, cara kita bersosialisasi, cara kita memperlakukan orang lain tidak mencerminkan kasih Kristus, maka sebetulnya kita belum benar-benar berakar di dalam Dia. Ya, kita belum benar-benar tertanam di dalam Kristus. Seperti kata saya tadi, teman-teman, kita berhadapan bukan hanya dengan orang yang menyenangkan, kita berhadapan bukan hanya dengan orang yang sepakat dengan kita, tapi juga dengan orang yang seperti cerita tadi, orang yang mungkin sewaktu-waktu mengatakan lu kafir. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita bertindak? Apa pilihan kita? Teman-teman, kalau saya boleh cerita sedikit, sebagai pendeta di GKI Maulana Yusuf, saya sudah beberapa kali menerima orang yang ingin masuk Kristen. Ya, dia datang, Bu Pendeta, saya mau belajar Kristen, saya mau ikut katekisasi, dan lain seterusnya. Percayalah, teman-teman, bahwa dari sekian banyak orang yang datang kepada saya mengatakan bahwa dia ingin belajar kekristenan, mayoritas di antaranya bukan ingin masuk Kristen karena doktrin tertentu. Bukan karena, oh saya melihat ajaran Allah Tritunggal itu sangat luar biasa, oh saya membaca ayat-ayat dan seterusnya. Percayalah teman-teman, ketika saya bertanya, apa yang membuat kamu ingin menjadi bagian di dalam kekristenan? Mayoritas mereka menjawab, saya merasa orang-orang Kristen itu penuh kasih. Saya nggak bohong teman-teman, itu jawaban mereka. Saya merasa saya diperlakukan dengan baik, saya merasa penerimaan dari teman-teman saya yang Kristen. Satu sisi saya bersyukur, ya puji Tuhan. Tapi di sisi yang lain saya juga mengatakan kepada mereka, oke, itu jalan masuk yang sangat baik, tapi percayalah banyak juga orang Kristen yang resek gitu ya. Banyak juga orang Kristen yang menyebalkan. Kalau pintu masuk kamu adalah karena teman-teman kamu yang Kristen, semoga pada akhirnya iman kamu terus bertumbuh di dalam Dia, terlepas dari siapapun yang ada di sekitar kamu. Tapi ini kesaksian yang akan selalu saya ingat teman-teman, bahwa keradikalan iman kita, inti iman kita itu bisa dirasakan orang sekali lagi dari cara kita memperlakukan sesama kita, bukan dari hal yang lain. Kalau seringkali kita bingung bagaimana ya cara orang menjadi Kristen atau bagaimana cara orang itu bisa datang kepada Kristus, hari ini saya mau ngajak kita untuk bongkar pikiran kita. Mari kita berpikir sebaliknya, dibanding kita menyeret orang, ayo ikut Kristus, ayo kita tarik orang dengan susah payah. Kita lakukan sebaliknya teman-teman, bawa Kristus dalam kehidupan kita. Ya, nggak perlu seret-seret orang lain kepada Kristus, tapi Kristus itulah yang kita bawa
dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada pacar kita. Bahkan tadi kepada orang-orang yang menyebalkan. Kepada orang-orang yang menganggap kita remeh. Bisakah kita tetap membawa Kristus kepada dia sehingga dia merasakan Kristus melalui kita? Yang terakhir, teman-teman, saya mau katakan bahwa kasih tidak pernah menganggap remeh kebenaran, tetapi ia tidak pernah bertindak dalam kebencian. Ini harus saya ingatkan, kenapa? Karena seringkali kalau kita berpikir soal kasih, lalu kita menganggap bahwa oh ya orang Kristen itu harus terima-terima aja gitu ya, harus bahasa sederhananya tuh kelemar-kelemar gitu ya, oh iya kita lenje gitu ya, seakan-akan kita membiarkan ketidakadilan, membiarkan ketidakbenaran itu berseliweran karena kita mengasihi. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus itu juga sangat tegas terhadap ahli Taurat, terhadap orang Farisi, ya, dia mengecam mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus memperjuangkan apa yang benar, Tuhan Yesus tidak pernah memperjuangkannya atas dasar kebencian. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas, teman-teman, tadi dalam survei ada banyak orang masih merasa kehidupan beragama di negara kita ini belum sepenuhnya adil, belum sepenuhnya benar, masih banyak diskriminasi. Dan kita harus jadi orang-orang yang berjuang untuk melawan diskriminasi itu. Tapi bukan berarti kita berjuang dalam kebencian. Ingatlah Tuhan Yesus sendiri pada akhirnya di atas kayu salib mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, teman-teman, bisakah kita jadi orang yang radikal? Orang yang sungguh mengikuti Kristus, Christ likeness dalam diri kita. Kita sangat mencintai Tuhan. Tetapi di saat yang sama, kita membuka hati kita seluas mungkin kepada sesama kita. Apapun latar belakang mereka, apapun agama mereka, bahkan apapun perlakuan mereka terhadap kita. Bisakah kita mengakar di dalam Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau menyambut teman-teman kita yang baru bergabung di Kompak pada hari ini. Selamat datang untuk Zevanya. Selamat bergabung di Komisi Pemuda GKI Depok. Nah, Zevanya boleh banget nih scan barcode yang di slide ini untuk melengkapi data-data Zevanya di Kompak. Nah, teman-teman, mari kita menyambut teman kita yang baru bergabung dengan menyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've come. Oke, selamat bergabung Zevanya. Nah, selanjutnya ada teman-teman kita beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sedang merayakan ulang tahun, yaitu ada Kak Naomi, Kak Puput, Ale, dan Kak Sinta. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati senantiasa. Mari teman-teman semua kita menyanyikan lagu
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan QR barcode yang akan di slide lagu persembahan, dan jangan lupa menambahkan kode 10 di akhir nominal. Nah, ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hatimu tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Oke. Saya juga yang akan doa persembahan ya. Oke. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami saat ini telah mengumpulkan persembahan dan kami percaya bahwa persembahan ini dapat dikelola, dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan-pekerjaan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati majelis jemaat yang akan mengelolanya sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah yang kami rasakan, dan kami tetap mempercayakan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah pandemi yang masih berlangsung Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan, begitu pula dengan orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang kami kasihi. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami. Tuhan ingatkan kami untuk senantiasa juga menjaga diri kami dengan protokol kesehatan, supaya kami terhindar dari penularan virus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, pemerintah kami, yang saat ini juga tetap berupaya, berjuang untuk mengatasi pandemi. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan. Begitu pula Tuhan dengan para tenaga medis yang sampai saat ini juga tidak pernah
berhenti berjuang menangani begitu banyak pasien COVID. Tuhan memberkati mereka. Biarlah kami sebagai bangsa boleh bergandengan tangan, melakukan peran kami masing-masing dengan baik, sehingga pandemi ini Tuhan boleh kami lewati. Bapa dalam surga, saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar. Kami berdoa untuk opung dari Tasya yang positif COVID. Kami memohon Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memberikan pemulihan kepada opung dari Tasya ini. Biarlah di tengah usia senjanya, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Dia boleh melewati masa-masa ini Tuhan dan bersukacita kembali bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga secara khusus untuk teman kami, Afi dan Heni, yang sedang mengalami peristiwa kedukaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan kedua saudara kami ini. Biarlah mereka boleh melewati peristiwa yang mendukakan ini dalam pengharapan mereka akan Engkau, ya Kristus. Engkau yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Engkau yang senantiasa memberkati kami. Engkau akan juga memberikan kekuatan kepada dua saudara kami ini, Afi dan Heni, beserta keluarga mereka menghadapi saat-saat yang tidak mudah. Bapa, kami berdoa juga untuk kehidupan kami sebagai muda-mudi Kristen. Kami berdoa untuk kami yang sedang mencari pasangan hidup, maupun kami yang sedang menjalin relasi dengan teman dekat. Kiranya Tuhan memberkati, semoga proses pencarian kami ini boleh berakhir dengan baik. Tuhan memimpin kami untuk menjaga kekudusan, Tuhan memimpin kami supaya masa-masa ini menjadi sarana bagi kami mengenal lawan jenis, untuk pada akhirnya Tuhan kami Engkau persatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus, ikatan yang Engkau berkati. Kami berdoa untuk teman-teman pemuda yang sedang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan, biarlah pekerjaan ini menjadi sarana bagi kami memuliakan nama Tuhan. Kami mendapatkan rezeki yang baik, tetapi juga kehidupan kami bersama dengan teman-teman di kantor menjadi sarana bagi kami untuk memberkati mereka juga. Kami berdoa bagi setiap kami yang juga saat ini kuliah, kami yang sedang menyelesaikan tugas akhir kami. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami ketekunan di dalam pembelajaran jarak jauh saat ini yang sangat mudah menggoda kami untuk merasa bosan. Tuhan tolonglah, supaya kami boleh tetap punya semangat itu. Kesempatan belajar kami persembahkan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Naomi, untuk Puput, untuk Ale, dan Sinta. Biarlah usia yang baru, Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kebersamaan dan kehadiran mereka di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa syukur pengharapan kami. Kami tahu Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami seturut dan sesuai waktu serta caramu yang terbaik. Kami akan menyatukan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan sudah mewujud nyatakan kasih-Nya kepada kita semua, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita di tengah dunia yang penuh perbedaan. Jadikanlah perbedaan itu untuk menyatakan Tuhan dalam diri kita. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Di Dunia yang Penuh Cemar. Yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar nyatakan Yesus dalammu.
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Teman-teman terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari meneladani sikap Yesus yang memiliki sikap radikal yang positif dan menerima perbedaan dengan mau menghadirkan kasih bagi sesama. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, teman-teman. Jangan live dulu ya, ada pengumuman dari pengurus. Karoli, dipersilahkan. Thank you, Dek. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian. Bersyukur kita boleh melaksanakan kembali persekutuan Minggu di Komisi Pemuda GKI Depok. Ini persekutuan kedua kita di bulan Agustus. Ruli mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, Ruli mau melakukan apresiasi pelayan. Oke. Persekutuan kita pada hari ini boleh terjadi, puji Tuhan, dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza de Lopez, Komisi Pemuda GKI Depok, terkhusus Ruli dan teman-teman pengurus di sini mewakili semua mengucapkan terima kasih Kak atas pemberitaan firman yang boleh disampaikan oleh Kakak. Nah, kiranya pemberitaan firman ini teman-teman tidak berhenti di sini saja nih, tapi boleh tetap bergema dan selalu diaplikasikan dalam hidup kita lepas hari ya. Doa dari kami kiranya Kakak diberikan berkat yang melimpah dan selalu dalam tuntunan dalam setiap langkah hidup yang dijalankan, baik pelayanan, keluarga, maupun kehidupan dalam bermasyarakat ya Kak. Salam kasih dari kami untuk teman-teman pemuda di GKI Maulana Yusuf. Oke, thank you. Thank you Kakak. Teman-teman sekalian boleh dong Ruli minta tolong kasih reaction love di Zoom untuk menandakan apresiasi kita, terima kasih kita kepada Kak Renza yang boleh melayani pada hari ini. Oke, thank you for the heart. Thank you Kakak. Next slide. Selanjutnya, Ruli mau mengapresiasi pelayan yang ambil tugas pada kesempatan hari ini. Pertama, tadi waktu masuk ke ruangan gitu ya, ada yang nyapa tuh. Nah, itu usher-nya ada Carolina alias Olin. Kemudian pada hari ini MC-nya dipimpin oleh ada Deana gitu kan.
Kemudian tadi kita mendengarkan ada merdunya suara pujian. Nah, itu ada Bang Abi sebagai song leader. Kemudian operatornya ada Karina. Kemudian hostnya ada Jeremia. Nah, kemudian dari tim pemusik ini ada Ike di piano, kemudian Rafael juga di piano. Kami dari pengurus pemuda KKI Depok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas kesempatannya mau melayani untuk persekutuan minggu pada hari ini. Teman-teman boleh dong sekali lagi kasih love untuk teman-teman pelayan yang hari ini ambil bertugas. Terima kasih ya buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya. Oke, next slide. What do we have? Alright, Ruli membacakan lini masa alias timeline kegiatan Komisi Pemuda GKI Depok. Oke, yang paling dekat 2 minggu lagi, tepatnya 14 hari lagi, pukul 3 sore ya teman-teman. Be careful, please aware, 1 hour lebih awal, 1 jam lebih awal, 3 sore, kita akan mengadakan, ini yang sudah ditis teman-teman pengurus, udah ada teaser dari beberapa kesempatan lalu, kita akan mengadakan ibadah kreatif kolaborasi dari Komisi Pemuda GKI Depok dan Komisi Pemuda GKI Bintaro Utama Tangerang. Tema yang diangkat adalah Jadikan Kami Satu, Pulihkan Indonesiaku. Ibadah ini akan bertujuan sembari merayakan kemerdekaan RI sekaligus ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Hambanya akan melayani adalah Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Kemudian pada minggu pertama dari bulan September, kita akan kembali mengadakan persekutuan minggu dengan tema Forgiveness is the Final Form of Love yang akan dilayani oleh Pendeta Indra Kurniadi dari GKI Kota Modern pukul 4 sore. So, sampai bertemu teman-teman. Terusus paling dekat nih, jam 3 sore, tanggal 29 Agustus. Next slide. Nah, ini yang lebih dekat lagi. Lusa, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2021, Kepanitiaan Gereja Kristen Indonesia Depok mengadakan ibadah Hari Ulang Tahun RI. Nah, kita merayakan yang ke-76, dilayani oleh Pendeta Sulistio pukul 5 sore dengan tajuk Anak Bangsa yang Peduli Bangsanya. Anak bangsa yang peduli bangsanya. Nah, itu kayak apa tuh? Anak bangsa yang nggak peduli sama yang peduli itu kira-kira seperti apa? Nah, kita sama-sama bisa tahu 2 hari lagi. Jangan lupa dress code-nya nuansa putih ya. Nanti dari Komisi Pemuda GKI Depok juga akan bantu broadcast link Zoom-nya untuk teman-teman bisa masuk 2 hari lagi ke ibadah GKI Depok Special HUT RI ini. So, see you dalam 2 hari lagi juga. Oke, next slide. Oke, ini tadi sempat sudah Ruli gubris. Mungkin yang Ruli mau ingatkan, dress code, kita sebenarnya ada dress code. Ini posternya tampaknya belum yang termutakhir ya. Kita punya dress code, jadi teman-teman diharapkan bisa menggunakan batik pada 29 Agustus. Dress code ini diharapkan ya teman-teman, so kalau bisa sangat bagus sekali gitu loh bahasanya. Ingat pukul 3 sore ya teman-teman, tanggal 29 Agustus. Oke, next slide. Oke, that's it for our. Kita mau foto bersama. Oke. Oke. Aku bantu. Silakan Sal. Ayo kameranya. Yuk, nggak usah dandan yuk. Belum sempet dandan nggak apa-apa. Nggak usah dandan, udah cantik. Karena kita ada 38 peserta, ini fotonya 2 kali nih ya. Jadi kita menunggu dulu nih Ike, Beatrice, Afi, Louis. Let's go teman-teman, boleh nyalain kameranya sebentar. Jem, ngaku Jem. Afi, Beatrice. Gimana Afi, Beatrice? Oke. Kita foto dulu aja. Kurang Afi dan Beatrice nih. Oke. Ya udah kita foto aja. Apa-apa. Biar tidak.
Posenya kayak gimana, Sal? Ada pose khusus? Posenya apa ya? Kalau kasih kan harus love ya. Boleh Terus gimana? pakai emote love atau jarinya menunjukkan love Sarangnya, gitu. gini. Boleh. Oke deh, sebentar ya. Yuk. Ini 2 kali ya, jadi gayanya boleh disamakan. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Aman? Aman, Sal? Aman. Oke. Thank you teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat memulai kelompok pemuda berdampaknya. Sampai bertemu di kompak masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman pengurus, kita boleh